Kalau dalam prinsip dasar TCM, usus besar bertugas membersihkan dan mengeluarkan limbah, tapi sering terganggu oleh faktor eksternal dan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini yang berjudul radang usus besar atau kolitis. Konten kali ini kita masih membahas seputaran tentang permasalahan usus besar. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan share. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, radang usus besar atau kolitis, terutama kolitis ulceratif, dikategorikan sebagai changyong atau bisul yang ada di usus, atau Xi She Cheng, sindrom diare yang mengeluarkan darah. Teori klasik memandang permasalahan ini sebagai disharmoni organ, terutama organ limpa yang lemah, yang gagal mengangkut cairan, menyebabkan akumulasi kelembapan panas di dalam usus besar, ditambah terjadinya stagnasi energi hati yang menyerang limpa. Ini mirip gejala barat seperti diare berdarah, kram pada perut, nanah yang ada pada tinja, tapi teori klasik lebih berfokus pada akar ketidakseimbangan energi, yin yang, dan mikrobiota usus. Teori klasik mengklasifikasikan kondisi ini berdasarkan pola sindrom, di mana gejala seperti diare berdarah, nyeri perut, dan kelelahan muncul dari stagnasi energi, kelembapan, panas, atau defisiensi organ. Berbeda dengan medis barat yang fokus pada peradangan kronis, teori klasik menekankan restorasi harmoni tubuh untuk mencegah ini berulang. Menurut prinsip dasar TCM, usus besar bertugas membersihkan dan mengeluarkan limbah, tapi sering terganggu oleh faktor eksternal seperti cuaca dingin atau makanan mentah, atau secara internalnya emosi dan stres. Kolitis sering dikaitkan dengan defisiensi limpa, di mana di sini penurunan pada fungsi limpa. Limpa bertanggung jawab atas transformasi nutrisi dan transportasi cairan. Jika dia mengalami defisien, timbul kelembapan yang mengendap di usus, yang menyebabkan terjadinya diare kronis, diare berlendir, dan kelemahan fisik secara keseluruhan. Ini mirip dengan sindrom kelembapan dan stagnasi akibat defisiensi limpa, di mana patogen lembab panas merusak mukosa usus. Terjadinya stagnasi hati mengatur aliran energi tubuh. Jika tertekan, misalnya oleh stres, ia menyerang limpa, menyebabkan terjadi ketidaknyamanan di perut. Diare bergantian dengan sembelit dan emosi dan kegelisahan. Pola ini umum pada kasus kolitis yang dipicu oleh faktor psikososial. Terjadinya panas dingin bercampur dengan kelembapan panas. Ini merupakan akumulasi panas dalam usus besar yang menyebabkan terjadinya iritasi, nanah, darah dalam tinja, dan demam ringan. Dan ini sering terlihat pada fase akut kolitis, di mana patogen eksternal memperburuk kondisi ini. Sementara defisiensi yin atau darah ini terjadi pada kasus kronis, di mana di sini terjadi kurangnya unsur dingin atau yin atau energi pendingin yang menyebabkan kekeringan pada usus, perdarahan yang berkelanjutan, dan anemia, seperti pada sindrom kekurangan darah dan yin. Diagnosis dilakukan melalui pengamatan lidah, di mana pada lidah tampak merah dengan lapisan putih ataupun kuning. Sementara perabal nadi akan terasa tegang. Dan riwayat gejala,
Misalnya, lidah merah dengan lapisan yang tebal menandakan adanya panas, dingin, campuran. Sementara lidah pucat menunjukkan defisiensi. Teori klasik menggunakan pendekatan holistik, bisa dengan akupuntur, melalui herbal, pola makan, dan melatih pernapasan untuk menghilangkan patogen, memperkuat organ, dan menjaga keseimbangan. Tujuannya adalah mereparasi mukosa usus dan modulasi mikrobioma usus yang relevan dengan temuan modern tentang dysbiosis pada IBD. Akupuntur dan moksibusi bisa dilakukan pada titik utama seperti ST36 untuk memperkuat limpa, Liver3 untuk mengatur hati, dan BL25 untuk usus besar. Ini membantu mengurangi inflamasi dan nyeri dengan studi menunjukkan efektivitas pada simptom kolitis. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sehat selalu.